dua mayat yang ditemukan di wilayah perairan Polres Lampung Selatan. Kalau sudah krek ngekruk, inilah menang Mas Ganjar. Nah ini hari ini kita tutup konsolidasi. Selamat malam Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam tayangan Berita Lampung Terkini. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar wilayah Provinsi Lampung. Dan inilah Berita Lampung Terkini selengkapnya. Berita pertama, hasil tes DNA 3 jenazah tanpa kepala cocok dengan nelayan asal dari Indramayu. Polda Lampung menyatakan ada kecocokan DNA antara jenazah tanpa kepala yang ditemukan di perairan Lampung dengan keluarga nelayan, yakni korban kecelakaan laut asal Indramayu, Jawa Barat. Hal itu setelah adanya kesesuaian hasil tes DNA jenazah tanpa kepala dengan keluarga nelayan asal Indramayu. Kabid-Dokes Polda Lampung Kompes Mardi Sadarman mengatakan dari 4 jenazah tanpa kepala yang ditemukan di perairan Lampung, 3 diantaranya memiliki kecocokan DNA. Rincian 2 jenazah yang ditemukan di Lampung Selatan dan 1 di Tanggamus. Sementara 1 jenazah tanpa kepala lainnya ditemukan di Tanggamus belum ada kecocokan DNA. Hasil pemeriksaan DNA yang dilakukan oleh Laboratorium DNA Pusdokes Polri. Laporan hasil pemeriksaan DNA ini terhadap 2 mayat yang ditemukan di wilayah perairan Polres Lampung Selatan dan 2 mayat lagi yang ditemukan di wilayah perairan Polres Tanggamus, Provinsi Lampung. Laboratorium DNA telah memeriksa 2 sampel tulang, yaitu Mr. X1 dan Mr. X2 dari Polres Lampung Selatan. Kemudian yang kedua, telah diperiksa 2 sampel tulang, yaitu Mr. X1 dan Mr. X2 dari Polres Tanggamus, serta 7 sampel darah pembanding yang diduga dari keluarga korban. Hasil yang didapatkan sebagai berikut. Yang pertama, Mr. X1 dari Polres Lampung Selatan teridentifikasi sebagai Kasdi atau Tarsoni. Ini kakak adik kandung yang merupakan anak biologis dari saudara Kayin. Yang berikutnya, Mr. X2 dari Polres Lampung Selatan. Ini teridentifikasi sebagai Agus Sudanto, yakni ayah biologis dari Sri Anissa. Yang berikutnya, Mr. X1 dari Polres Tanggamus, ini teridentifikasi sebagai Kasdi atau Tarsoni. Ini yang kami sampaikan dari kakak adik kandung yang merupakan anak biologis dari saudara Kayin. Dan yang terakhir, profil DNA Mr. X2 dari Polres Tanggamus ini belum dapat teridentifikasi karena tidak ditemukan kecocokan sampel DNA antara yang. Anjungan Tulang Bawang mengusung tagline Udang Manis di Pekan Raya Lampung 2023. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang mengusung tagline Udang Manis di Anjungan Tulang Bawang dalam Hajat Pekan Raya Lampung 2023. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala DPMPTSP Tulang Bawang sekaligus Koordinator Anjungan Tulang Bawang yakni Dedi Palwadi. Dedi menyebutkan tagline Udang Manis sendiri memiliki makna dalam penyebutannya. Kata udang memiliki makna pengertian unggul, damai, aman, nyaman, dan guyup. Sedangkan manis mengandung makna mandiri, agamis, natural, inovatif, dan juga sejahtera. Ia pun menyebut jika tagline ini hadir karena mencerikaskan potensi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Di kegiatan
event ini apa Pak ya? Baik, selama kepemimpinan Bapak PJ Bupati Tulang Bawang, Bapak Kodoto Iwan, Tulang Bawang sekarang punya tagline baru, yaitu namanya Kabupaten Tulang Bawang Udang Manis. Di mana udang manis ini bukan hanya sekedar tagline, di situ ada terkandung makna, yaitu udangnya sendiri unggul, damai, aman, nyaman, guyup, kemudian manisnya mandiri, agamis, natural, inovatif dan sejahtera. Nah, jadi berharap ini kan berasalnya dari karena Kabupaten Tulang Bawang itu kan dikenal dengan namanya adanya udang yang sangat terkenal, dan kita punya tambak yang terluas di Asia Tenggara, dan juga kita punya kebun tebu yang sangat luas sekali. Nah, jadi itulah beliau mengambil tagline udang manis dengan harapan dari kepanjangan tersebut bisa terwujud di Kabupaten Tulang Bawang. Pak, soal kegiatan pameran ini ada produk apa aja sih yang mungkin bisa dinikmati pengunjung? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa di zaman krisis seperti ini ada UMKM itu sangat membantu sekali ya. Jadi UMKM di sini kita munculkan, pertama produk-produk usaha kecil menengahnya, baik yang berjenis udang maupun yang non udang. Kemudian kita ada kerajinan yaitu batik ya. Batik hari ini kan sangat itu udah banyak keluar negeri juga ya, udah sampai keluar negeri, dan yang spesialnya lagi batik ini kan dikerjakan oleh saudara-saudara kita yang disabilitas. Dan setelah itu kita ada juga Sulam Madwaro. Sulam Madwaro ini kan merupakan seni kerajinan yang benar-benar ciri khas dari Kabupaten Tulang Bawang. Jadi itu yang coba kita perkenalkan kepada halayak ramai, khususnya di Provinsi Lampung maupun di tingkat nasional yang sering kita bawa ke event-event yang lainnya. Terekam CCTV, dua motor raib dalam hitungan detik di Indikos wilayah Kedaton. Aksi pencurian sepeda motor atau curanmor terekam CCTV kembali terjadi di sebuah indekos di Bandar Lampung pada Senin 16 Oktober 2023 dini hari. Dalam satu waktu, pelaku berhasil menggasak 2 unit sepeda motor yang terparkir di depan kamar indekos yang berada di Jalan Z Apagaralam, Gedong Meneng, Kedaton, Bandar Lampung. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku berjumlah 4 orang yang mengendap-endap di halaman indekos. Para pelaku ini berbagi tugas. 2 orang menjaga situasi dan sedangkan 2 lainnya melakukan eksekusi. Setelah memastikan situasi aman, 2 pelaku masuk ke dalam rumah indekos dengan cara merusak gembok pagar dengan alat yang telah mereka siapkan. Kedua pelaku ini berhasil mencuri motor hanya dalam hitungan detik, dan selanjutnya seorang pelaku yang mengenakan kaos dan helm berhasil menyalakan motor pertama. Tak lama berselang, pelaku kedua menyusul dengan menyalakan motor kedua. Pemerintah Kota Bandar Lampung sebut belum perlu tetapkan status tanggap darurat kebakaran TPA Bakung. Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat merasa belum perlu menetapkan status tanggap darurat pada kebakaran TPA Bakung. Hal ini disampaikan oleh Kepala Damkarmat Pemerintah Kota Bandar Lampung, Antoni Irawan. Antoni menyebutkan berdasarkan dari pantauan pihaknya di TPA Bakung sudah tidak ada lagi api sejak Senin 16 Oktober 2023 lalu. Oleh karenanya status tanggap darurat dirasa belum diperlukan untuk kebakaran di TPA Bakung. Membahas itu pada hari Minggu dengan catatan Pemkot Bandar Lampung. Ya, jadi kemarin hari Minggu sore kami sudah musyawarah membahas dengan instansi terkait, dalam hal ini Damkar, kemudian BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas PU beserta camat dan lurah setempat untuk kelanjutannya status siaga bencana di TPA Bakung. Tetapi kami melihat kondisi terakhir tentunya perkembangan di hari Seninnya. Jadi kami membahas itu pada hari Minggu dengan catatan kita melihat perkembangan di hari Senin besoknya. Nah, berdasarkan hasil perkembangan di hari Senin pagi sampai dengan sore progresnya sudah cukup baik ya, dan kita kan sempat konferensi ya Senin malam itu ya, bahwasanya kita menyatakan api sudah bisa kita kendalikan. Yang intinya kami tidak mengusulkan
peningkatan status siaga bencana karena bisa rekan-rekan dia sendiri kejadian di hari Jumat dan Sabtu dengan hari ini. Mobil Innova milik warga Raja Basa dicuri polisi, temukan korban sujud syukur. Mardino, warga Jalan Unyai, lingkungan 2 Gang Mataram, Kecamatan Raja Basa, Bandar Lampung bersyukur mobil Toyota Innova Ribbon putih miliknya telah ditemukan oleh polisi. Mobil Innova milik korban hilang dicuri saat diparkir di depan rumah pada Selasa 10 Oktober 2023 sekira pukul 9 pagi. Ia tak menyangka mobil yang hilang ditemukan dalam tempo yang singkat. Mobil itu ditemukan di pinggir jalan wilayah Lampung Utara dan pelaku telah mengganti plat nomor dari A1347YA menjadi BG1764RR. Mardino mengucapkan terima kasih kepada Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Ino Haryanto dan jajarannya. Polda Lampung terus mendalami keterlibatan 2 oknum polisi yang terlibat dalam pencurian mobil. Baterainya Bang Edi. Yang terang baterai. Ini agak terang baterai. Biar aku masuk juga. Dari mesin ini mana? Sini tahu nggak? Apa? Nomor mesinnya sebelah mana? Tahu di bawah. Berita terakhir ini datang dari PDIP Lampung yang bersyukur Mahfud MD menjadi bawa capres Ganjar Pranowo. PDIP Lampung menyambut baik terpilihnya Mahfud MD sebagai pendamping Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024. Jajaran DPD PDIP Lampung secara langsung menyaksikan detik-detik pengumuman bakal calon dan juga wakil presiden dari Ganjar Pranowo di kantor DPD PDIP Lampung pada Rabu 18 Oktober 2023. Sekretaris DPD PDIP Lampung Sutono menyampaikan syukur atas keputusan tersebut. Menurut Sutono, Ganjar dan Mahfud MD ini merupakan pasangan yang serasi. Atas keputusan ini, Sutono meyakini Ganjar dan Mahfud bakal memenangi Pilpres 2024 mendatang. Hasil survei menyatakan rakyat Indonesia menginginkan pemimpin yang jujur. Itu 30 posisi 38%. Yang berikutnya 46% menginginkan pemimpin yang memperhatikan kepada masyarakat kecil, berpihak. 2 orang ini saling melengkapi. Yang ketiga, pemimpin yang taat beragama. Nilai jujur, memperhatikan wong cilik, taat beragama itu nilainya 82%. Dan 2 orang ini merepresentasikan itu. Oleh karenanya Lampung tentu saja dengan dideklarasikan, diumumkannya cawapresnya Mas Ganjar, Profesor Mahfud, nambah spirit untuk berjuang turun ke bawah untuk memenangkan beliau-beliau itu dan artinya memenangkan rakyat kita. Oke ya. Resmi diumumkan, kemudian gimana sih pola-pola kerja tim pemenangan daerah, baik partai pengusung maupun relawan udah Oke, gini. Jadi hari Minggu lalu kami sudah rapat resmi dengan partai pengusung, ada DIR, P3, Hanura dan Perindo di sini, di ruangan di sini. Kita sudah mensepakati sebentar lagi akan kita deklarasikan tim pemenangan daerah yang terdiri dari unsur partai yang direkomendasikan oleh P3, Hanura termasuk
Perindo dan kita. Koordinasi tentu saja kita pengen ada tim yang intinya bukan pengurus partai inti, jadi sebagian besar adalah orang luar yang memberikan dukungan kepada Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Berbagai komponen, ada Raja Jawa, Raja Lampung, insan pers, tokoh masyarakat, kiai, penasihat, organisasi massa, sampai anak-anak muda yang semuanya kita libatkan memang berjuang bersama untuk memenangkan Mas Ganjar dan Profesor Mahfud. Nah, terkait ini kita sudah punya relawan yang sudah terdaftar kita, organnya sudah 43 relawan yang kemarin kita sudah dikonsolidasi, ada 42 organ, tetapi tentu saja ini saling mengisi. Masing-masing nanti kalau partai, dari 4 partai pengusung ditambah relawan, kalau sudah nyekruk, inilah menang Mas Ganjar. Nah, ini hari ini kita tutup konsolidasi lebih percepatan, ya. Mungkin ini juga Bang Deddy mungkin ya, terkait walaupun ini tokoh-tokoh senior ya, Bang Ganjar, tapi kan pemilih Gen Z dan milenial kan cukup tinggi lah. Gimana sih peran-peran kader-kader muda termasuk Bang Deddy untuk menarik simpatisan pemuda di Lampung? Oh ya, dari PDI Perjuangan sendiri kan kita sudah punya yang namanya komunitas juang. Komunitas juang itu kan perannya di kepemudaan. Otomatis partai sendiri dan partai-partai pengusung itu akan menurunkan rekan-rekan muda untuk memenangkan PDI Perjuangan, dalam hal ini memenangkan Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita Lampung terkini bersama dengan saya Kusnula Syaifa. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat malam dan sampai jumpa.